Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hasna Khalisah, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi saya mengenai Seminar Pendidikan Profesi Guru. Pada mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru, saya mendapatkan dosen pembimbing Ibu Ariyanti MPD. Pertama, sebelum memasuki inti dari presentasi kali ini, saya akan membahas tentang pengertian dari makul Seminar Pendidikan Profesi Guru. Seminar Pendidikan Profesi Guru merupakan mata kuliah yang memfasilitasi mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan melakukan refleksi secara logis, kritis, sistematis terhadap proses dan hasil belajar selama mengikuti PPG. Tujuan umum dari mata kuliah seminar PPG ini adalah agar mahasiswa dapat terampil untuk melakukan refleksi secara logis, kritis, dan sistematis terhadap proses dan hasil pembelajaran selama mengikuti program PPG ini. Refleksi ini dilakukan terhadap setiap mata kuliah dan kaitannya dengan mata kuliah yang ditempuh selama mengikuti PPG Prajabatan ini, baik itu mata kuliah inti, selektif, maupun elektif, dengan memanfaatkan artefak-artefak pembelajaran mata kuliah tersebut. Pada presentasi kali ini, saya akan membagi menjadi 4 pokok bahasan penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang pengalaman belajar yang bermakna. Lalu poin kedua yaitu perubahan paradigma tentang makna guru. Yang ketiga, desain inovasi yang telah saya buat dari salah satu mata kuliah di PPG ini. Dan yang keempat yaitu rencana tindak lanjut. Pada perkuliahan PPG Prajabatan ini, mata kuliah di PPG Prajabatan dibagi menjadi 3, yaitu mata kuliah inti, yang kedua mata kuliah selektif, dan yang ketiga mata kuliah elektif. Mata kuliah inti yaitu mata kuliah yang wajib diambil oleh calon guru dan harus lulus sebagian dari pemenuhan persyaratan kelulusan program PPG Prajabatan. Sedangkan mata kuliah selektif yaitu mata kuliah yang dipilih oleh calon guru dari sejumlah pilihan yang disediakan oleh perguruan tinggi penyelenggara program PPG Prajabatan. Jadi mata kuliah pilihan selektif ini berasal dari daftar mata kuliah pilihan PPG Prajabatan yang ditetapkan secara nasional. Lalu yang ketiga ada mata kuliah elektif. Mata kuliah elektif itu adalah mata kuliah yang dipilih oleh calon guru dari sejumlah pilihan yang disediakan oleh perguruan tinggi penyelenggara program PPG Prajabatan. Nah, mata kuliah pilihan elektif dapat berasal dari daftar mata kuliah pilihan program PPG Prajabatan secara nasional atau dari mata kuliah pilihan yang dikembangkan oleh perguruan tinggi secara mandiri. Untuk mata kuliah inti yang kami pelajari di PPG Prajabatan ini yaitu ada filosofi pendidikan, yang kedua ada prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 dan yang efektif 2. Jadi untuk prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif yang pertama itu dilaksanakan di semester 1, sedangkan prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif kedua kami belajar di semester 2. Lalu ada PPL 1 dan PPL 2. Ini sama seperti prinsip pengajaran dan asesmen. Jadi untuk PPL 1 dilaksanakan di semester 1, lalu untuk PPL 2 dilaksanakan di semester 2. Selanjutnya ada pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Lalu ada proyek kepemimpinan 1 dan juga proyek kepemimpinan 2. Proyek kepemimpinan 1 dilaksanakan di semester 1. Lalu untuk proyek kepemimpinan 2 dilaksanakan di semester 2. Selanjutnya di semester 2 kita juga mempelajari mata kuliah inti yaitu pembelajaran sosio-emosional.
Selanjutnya, untuk mata kuliah selektif dan elektif yang saya pelajari selama PPG Prajabatan ini yaitu yang pertama ada perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Yang kedua, computational thinking atau CT, dan yang ketiga ada nilai kejuangan. Pembelajaran bermakna yang saya pilih dari salah satu mata kuliah selama PPG Prajabatan ini yaitu Computational Thinking atau CT. Jadi CT atau Computational Thinking merupakan salah satu mata kuliah di PPG Prajabatan yang sangat penting untuk dipelajari. Hal ini karena penggunaan CT atau pengintegrasian CT ke dalam mata pelajaran sudah mulai dilakukan di dalam kurikulum Merdeka ini. Untuk di SD sendiri, pengintegrasian mata pelajaran ke dalam CT yaitu ada di mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan juga IPAS. Jadi pentingnya calon guru untuk mempelajari CT atau Computational Thinking ini salah satunya yaitu untuk dapat memberikan pembelajaran kepada peserta didik yang terintegrasi CT. Lalu, tujuan dari pengintegrasian CT ke dalam mata pelajaran ini nanti dapat melatih peserta didik untuk dapat berpikir secara sistematis, kritis, analisis, dan inovatif. Pengalaman mempelajari mata kuliah CT ini memberikan saya pemahaman bahwa dalam menyelesaikan suatu masalah sangat berkaitan dengan 4 fondasi yang ada di dalam CT. Jadi pada mata kuliah Computational Thinking ini saya mempelajari 9 topik bahasan. Yang pertama yaitu mempelajari tentang pendalaman pemahaman Computational Thinking. Jadi pada topik 1 saya belajar mengenai arti berpikir komputasi dengan memahami 4 fondasi CT yaitu ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. Setelah memahami fondasi CT, saya berdiskusi bersama kelompok saya untuk mencari contoh dalam kegiatan sehari-hari yang menggunakan konsep berpikir komputasi. Jadi saya sekelompok mencari contoh kegiatan yang berkaitan dengan CT dan juga kegiatan yang tidak berkaitan dengan CT. Lalu hasil diskusi kami tersebut dipresentasikan di depan kelas. Selanjutnya pada topik 3 kami mempelajari tentang CT dalam problem solving. Jadi pada topik 3 ini saya belajar mengenai bagaimana fondasi CT dapat digunakan untuk memahami, menganalisis, dan juga menemukan solusi terbaik dalam memecahkan persoalan sehari-hari. Di topik 3 ini saya juga mempelajari tentang soal bebas dan tes PISA. Lalu pada topik 5 kami mempelajari CT dan proyek. Pada topik 5 ini saya belajar mengenai bagaimana fondasi CT dapat membantu memahami, menganalisis, dan menemukan solusi terbaik dalam memecahkan masalah persoalan sehari-hari melalui proyek STEM. Dalam hal ini, secara berkelompok, saya belajar mengintegrasikan CT pada proyek STEM. Kita dapat mengetahui bahwa STEM sendiri adalah kepanjangan dari Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Lalu pada topik 6, kami mempelajari tentang integrasi CT dalam mata pelajaran. Nah, pada topik 6 ini saya belajar untuk mengintegrasikan CT pada mata pelajaran dengan memodifikasi bahan ajar yang mengandung keterampilan dasar CT pada materi ajar yang dipilih. Lalu di topik 7 yaitu mengenai rekonstruksisasi portofolio. Jadi pada topik 7 ini saya mengkonstruksi kumpulan hasil belajar selama 1 semester ini dari topik 1 sampai dengan topik 9 yang ada di CT dalam bentuk laporan akhir secara tertulis
Dan yang satunya yaitu membuat infografis dalam bentuk visual. Lalu di topik 8 yaitu materi pengayaan. Pada topik 8 ini, materi pengayaan yaitu topiknya CT dalam problem solving, yaitu menyelesaikan persoalan yang melibatkan analisis data, pemodelan, dan simulasi dengan CT. Lalu di topik 9 saya mempelajari tentang topik CT dalam proyek kreatif, yaitu proyek programming stretch. Jadi pada topik 9 ini saya belajar mengenai pengaplikasian fondasi CT dalam bentuk program komputer melalui programming stretch. Nah, setelah mempelajari programming stretch, saya mengetahui mengenai coding dalam pembuatan game interaktif. Setelah saya mempelajari programming stretch, saya belajar untuk membuat game sederhana. Game sederhana yang saya buat saat itu yaitu game tebak angka yang dapat dimainkan secara berulang. Selanjutnya yaitu pengalaman bermakna atau best practice. Jadi mata kuliah yang saya pilih yaitu adalah CT atau Computational Thinking, terutama topik 6 yaitu mengenai CT dalam integrasinya dalam pembelajaran. Jadi setelah saya mempelajari topik ini, saya menjadi mengerti bahwa pengintegrasian CT ke dalam pembelajaran merupakan salah satu kompetensi yang diperlukan untuk era revolusi industri 4.0 dan salah satu tuntutan pendidikan di abad 21 ini, di mana proses pembelajaran lebih diarahkan pada problem solving, kolaboratif, dan berpikir kritis. Hal ini juga berkaitan dengan penerapan kurikulum merdeka yang sudah mulai digunakan di beberapa sekolah di Indonesia saat ini. Jadi, proses pembelajaran pada kurikulum merdeka menuntut guru untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang nantinya dapat membangkitkan semangat belajar peserta didik. Dan juga dapat melatih peserta didik untuk dapat berpikir kritis atau critical thinking. Jadi integrasi CT di sekolah dasar ini disajikan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPAS. Selanjutnya yaitu artefak pembelajaran dari mata kuliah yang saya pilih. Di sini saya memilih computational thinking, khususnya di bab 6. Di artefak ini yang pertama ada eksplorasi konsep. Jadi pada tahap eksplorasi konsep, saya dan kelompok saya diminta untuk menyiapkan satu buah materi ajar. Lalu materi ajar tersebut dianalisis apakah sudah terimplementasi CT atau belum. Selanjutnya yaitu pada ruang kolaborasi. Jadi pada ruang kolaborasi ini, saya dan kelompok diminta untuk memodifikasi materi ajar yang telah kami temukan. Nah, materi ajar tersebut kami analisis apakah sudah terintegrasi ke CT atau belum. Nah, hasil dari analisis atau modifikasi tersebut nantinya dituliskan pada hasil lembar yang ada di LMS. Jadi, pada ruang kolaborasi ini kita juga diminta untuk menuliskan perbedaan materi ajar yang sudah terintegrasi CT dengan materi ajar yang belum terintegrasi oleh CT. Jika menurut kami materi ajar yang dipilih tersebut sudah mengintegrasikan CT dengan baik, kami dapat mencari materi ajar lain atau memodifikasi materi ajar tersebut.
Yang selanjutnya yaitu pada tahap demonstrasi kontekstual. Pada tahap demonstrasi kontekstual ini, kami sekelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi dari modifikasi materi ajar yang sudah kami pilih tadi untuk dipresentasikan di kelompok besar atau di depan kelas. Lalu, kelompok yang lain diminta untuk memberikan masukan atau tanggapan terhadap hasil diskusi yang telah kami buat. Selanjutnya yaitu pada tahap koneksi materi. Di artefak ini saya juga mengunggah artefak dari koneksi antar materi bab 6. Jadi di koneksi antar materi bab 6 ini kami diminta untuk memberikan kesimpulan mengenai integrasi CT ke dalam mata pelajaran dan juga strategi untuk mengintegrasikan CT ke dalam mata pelajaran. Yang pertama, untuk kesimpulan mengenai integrasi CT ke dalam mata pelajaran, yaitu pengintegrasian CT dalam mata pembelajaran mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan logis peserta didik secara signifikan. Karena dalam penyelesaian masalah, peserta didik tidak hanya terfokus pada hasilnya saja, tetapi juga harus memikirkan solusi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan 4 pondasi CT, yaitu ada di komposisi, pengenalan pola, abstrak, dan juga algoritma, agar menemukan solusi dari permasalahan tersebut secara efektif, efisien, optimal, dan sesuai dengan mata pelajaran tersebut. Lalu untuk strategi mengintegrasikan CT ke dalam mata pelajaran, yaitu salah satunya dengan cara guru memahami terlebih dahulu mengenai konsep CT, kemudian guru perlu berlatih dan merefleksikan apa yang telah guru pelajari. Jadi setelah itu guru menggali lebih jauh lagi mengenai materi pelajaran agar dapat mengajak peserta didik berpikir dan menerapkan teknologi dan pedagogik yang tepat. Jadi guru dapat mempelajari misalnya CPTF atau Computational Thinking Pedagogical Framework, di mana peserta didik akan mengalami proses belajar menggunakan CT. Salah satu contohnya dalam integrasi CT pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat dilakukan pada kegiatan memahami, menalar, menulis, atau membaca. Untuk bidang mata pelajaran merupakan fokus pembelajaran, sedangkan CT sendiri merupakan suatu cara tercepat untuk proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran yang sudah ada. Lalu pada artefak ini juga membahas tentang aksi nyata topik 6. Yang pertama, aksi nyata tentang pengalaman apa saja yang saya dapatkan dari proses melakukan integrasi CT ke dalam mata pelajaran. Apakah ada kendala yang dihadapi atau tidak. Jadi pengalaman yang saya dapatkan dari proses integrasi CT ke dalam mata pelajaran adalah bahwasanya konsep CT tidak hanya diterapkan pada komputer, tetapi juga bisa diterapkan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Proses integrasi CT sendiri dalam mata pelajaran juga dapat melatih peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan juga terstruktur. Terdapat kendala juga yang saya hadapi saat mengintegrasikan CT dalam mata pelajaran. Salah satunya yaitu mengenai kemampuan berpikir peserta didik yang berbeda-beda. Membuat guru harus lebih kreatif lagi untuk memahami pembelajaran yang akan disampaikan yang sesuai dengan keberagaman karakteristik peserta didik. Lalu pertanyaan yang kedua di aksi nyata yaitu bagaimana perasaan Anda pada saat mengerjakan modul ini? Perasaan saya saat mengerjakan modul ini, saya merasa tertantang dan ingin terus memahami tentang CT
dalam pengintegrasiannya dalam mata pelajaran. Apalagi sekarang karena sudah mulai digalakkan kurikulum merdeka yang sudah menerapkan CT ke dalam pembelajaran setiap mata pelajaran. Dalam topik ini saya juga mendapat pengalaman yang nantinya dapat saya terapkan saat merancang perangkat pembelajaran dengan menggunakan pondasi CT, agar nantinya dapat melatih peserta didik dalam berpikir kritis, kreatif, dan terstruktur. Selanjutnya yaitu aksi nyata yang kedua di topik 6 CT. Pada aksi nyata yang kedua ini kami diminta untuk mengunggah tugas. Jadi kami sekelompok diminta untuk mengunggah tugas tentang hasil refleksi dan RPP pada aktivitas aksi nyata untuk pemberian feedback yang telah disediakan. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai artefak yang ada di topik 6 mata kuliah Computational Thinking. Selanjutnya yaitu desain inovasi yang saya buat dari salah satu mata kuliah di PPG Prajabatan yang saya pilih, yaitu saya memilih mata kuliah CT atau Computational Thinking, khususnya topik 6 yang membahas tentang integrasi CT dalam pembelajaran. Dari topik tersebut, maka saya mencoba untuk membuat inovasi modul ajar yang terintegrasi dengan CT. Jadi dalam modul ajar ini, selain membahas tentang materi pembelajaran, juga disajikan contoh latihan soal yang menggunakan cara berpikir komputasi atau CT. Ada juga latihan soal bebras yang merupakan integrasi dari CT. Modul yang saya buat ini berjudul modul ajar pelajaran IPAS bab 6 yang membahas tentang Indonesiaku Kaya Budaya untuk sekolah dasar kelas 4. Selanjutnya, di dalam petunjuk penggunaan modul ajar yang saya buat, di dalam modul ini terdapat beberapa kegiatan untuk memfasilitasi peserta didik. Antara lain yaitu ada kegiatan Mari Membaca yang pada kegiatan ini disajikan kalimat sederhana, baku, dan berhubungan dengan lingkungan sekitar. Lalu ada kegiatan Mari Menjodohkan, yaitu kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik dalam melakukan identifikasi. Lalu selanjutnya ada kegiatan Mari Menemukan. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik dalam melakukan pengamatan masalah. Lalu ada soal bebras, yaitu bertujuan untuk melatih peserta didik berpikir secara sistematis, logis, dan kreatif. Di mana soal bebras ini merupakan salah satu latihan soal yang terintegrasi dengan computational thinking. Lalu di kegiatan Mari Membaca ini ada bacaan tentang kearifan lokal, yaitu tentang lompat batu tradisi budaya dari Tanah Nias. Lalu selanjutnya ada juga kegiatan membaca, yaitu fungsi dan manfaat dari kearifan lokal. Selanjutnya disajikan juga contoh soal menjodohkan, yaitu yang pertama menjodohkan keberagaman yang ada di Indonesia dengan provinsi yang ada di Indonesia. Jadi di dalam soal ini terdapat keberagaman yang ada di Indonesia seperti ada gambar rumah adat, tarian adat, makanan tradisional. Nah, nanti tugas siswa yaitu menjodohkan, misalnya ada gambar rumah gadang. Nah, nanti siswa diminta untuk menjodohkan rumah gadang itu berasal dari provinsi mana. Lalu ada juga kegiatan Mari Menemukan. Jadi Mari Menemukan ini melatih peserta didik
untuk berpikir kritis dan juga melatih siswa untuk berpikir cara menyelesaikan masalah. Jadi, pada kegiatan Mari Menemukan di modul ajar ini, yang juga terintegrasi dengan penggunaan CT. Jadi di dalam soal ini saya menyajikan beberapa gambar dengan gambar yang memakai pakaian adat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Lalu tugas peserta didik nanti mencari jalan agar orang yang memakai pakaian adat tersebut sampai ke rumah adat mereka sesuai dengan pakaian adat yang mereka pakai. Misalnya ada yang memakai baju adat Bali, jadi dia harus menemukan jalan agar sampai ke rumah adat Bali, seperti itu. Lalu di modul ajar yang saya buat, saya juga menyediakan contoh soal bebras yang saya integrasikan ke dalam materi IPAS. Jadi karena di IPAS saya membahas tentang keberagaman kekayaan yang ada di Indonesia, maka soal bebras tersebut juga saya kaitkan dengan keberagaman yang ada di Indonesia atau kebudayaan yang di Indonesia. Jadi saya di sini di soal bebras ini menggunakan contoh baju batik untuk membuat soal bebras. Selanjutnya yaitu alasan mengapa memilih desain inovasi ini. Jadi alasan saya memilih desain inovasi membuat modul ajar yang terintegrasi dengan computational thinking itu karena saya harap nantinya dapat melatih peserta didik untuk berpikir kritis, analisis, kreatif, dan terstruktur. Lalu dapat meningkatkan literasi peserta didik juga karena di dalam modul ajar yang saya buat, saya menyediakan kegiatan membaca yang salah satunya dapat untuk meningkatkan literasi peserta didik. Lalu modul ajar yang terintegrasi dengan computational thinking ini saya buat karena menyesuaikan juga dengan kurikulum Merdeka yang saat ini sudah terintegrasi oleh CT di beberapa mata pelajaran. Untuk di SD sendiri, mata pelajaran yang sudah terintegrasi CT yaitu pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan juga pelajaran IPAS. Selanjutnya itu paradigma baru terhadap makna guru. Menurut saya, setelah merefleksi, saya memaknai guru adalah seorang yang tidak hanya mengajar, tapi juga menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat Yaman yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Jadi, guru juga bertugas untuk mengarahkan peserta didik menuju arah yang lebih baik. Guru juga berperan dalam pengembangan aspek pengetahuan, keterampilan sikap, serta juga dapat mengembangkan karakter baik pada peserta didik. Selain itu, guru juga sebagai fasilitator yang nantinya akan memberikan fasilitas yang baik dan mengarahkan peserta didik dalam membangun pemahaman mereka melalui pembelajaran yang aktif dan bermakna. Lalu rencana tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjut yang saya buat yaitu yang pertama membuat contoh kegiatan dan tugas yang sesuai yang dapat melatih peserta didik nantinya untuk dapat berpikir secara komputasi, sistematis, kritis, terstruktur, analisis, dan kreatif. Juga memastikan modul yang saya buat tersebut sesuai dengan kurikulum yang digunakan dan sesuai dengan alur pembelajaran dan capaian pembelajarannya juga. Lalu rencana tindak lanjut selanjutnya yaitu saya akan melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini saya lakukan agar
nantinya di pembelajaran selanjutnya dapat menyajikan pelajaran yang lebih baik lagi dari pelajaran yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut yang selanjutnya yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka kepada peserta didik yang lain. Jadi bertujuan untuk agar mendorong peserta didik itu untuk berkolaborasi dalam pemecahan masalah bersama teman yang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.